Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal, yaitu Bapak Mulyono SHMM. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dengan NIM 28922700007 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi yaitu mengenai manajemen investasi dan portofolio di pasar modal. Baiklah, kita mulai dari pengertian. Investasi adalah menempatkan dana dengan harapan memperoleh tambahan uang atau keuntungan tersebut. Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi saham adalah penyaluran sumber dana yang ada sekarang dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang dengan cara menempatkan uang atau dana dalam pembelian efek berupa saham dengan harapan mendapatkan tambahan atau keuntungan tertentu atas dana yang diinvestasikan dalam perdagangan saham tersebut di bursa efek. Bentuk investasi ini ada dua. Yang pertama yaitu real asset dan yang kedua financial asset. Real asset itu yaitu investasi yang dilakukan dalam aset-aset yang berwujud nyata seperti emas, real estate, dan karya seni. Kemudian financial asset ini yaitu investasi yang dilakukan pada sektor-sektor finansial ya, seperti deposito, saham obligasi, dan reksadana. Kemudian apa saja sih alasan untuk orang berinvestasi? Yang pertama yaitu imbal hasil yang menguntungkan di masa depan. Yang kedua membuat hidup menjadi lebih tenang. Yang ketiga modal terjangkau ya, karena ada beberapa produk investasi dengan modal terjangkau seperti reksadana dan emas. Kemudian mendapatkan passive income, ini yaitu mendapatkan penghasilan ketika sedang tidak bekerja aktif. Kemudian ada mengalami mencapai financial freedom, yaitu kondisi di mana tidak perlu lagi untuk bekerja keras ya untuk mendapatkan uang. Kemudian ada alasan meningkatkan nilai aset pribadi. Ada 3 kategori investasi. Yang pertama yaitu pembelian jenis-jenis barang modal, misalnya peralatan produksi dan mesin-mesin untuk membangun beragam jenis perusahaan ataupun industri. Kategori yang kedua yaitu pengeluaran untuk dapat membangun tempat tinggal, pabrik, dan bangunan kantor ataupun bangunan penunjang lainnya. Investasinya adalah membangun pabriknya agar pabriknya kemudian dapat beroperasi serta menghasilkan modal kerja. Kategori yang ketiga yaitu peningkatan nilai dalam persediaan barang-barang yang masih belum terjual, yang kemudian pada akhir tahun kerja diperhitungkan pendapatan nasional terhadap bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi. Jenis pembagian investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dikategorikan dalam dua golongan. Yang pertama yaitu investasi autonomous. Ini contohnya seperti pembelian surat-surat berharga ya, karena dia tidak dipengaruhi tingkat pendapatan dan bersifat spekulatif. Kemudian investasi indus. Nah, ini contohnya seperti transaksi suatu penghasilan yang diperoleh selain dari bekerja, seperti bunga dan lain sebagainya. Apa saja sih bentuk-bentuk kegiatan investasi ini? Yang pertama yaitu investasi saham ya, membeli aset atau saham perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu investasi properti seperti tanah, bangunan, indekos, apartemen, gedung, dan perumahan. Kemudian ada juga investasi emas ya. Kemudian ada investasi mata uang asing. Ini biasanya membeli uang dolar ya, dolar Amerika, kemudian akan mendapat keuntungan jika diselisihkan dengan uang rupiah. Kemudian deposito berjangka, ini biasanya bunganya lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Kemudian ada investasi reksadana juga, ini ya menghimpun dana dari investor. Nah, kemudian dikumpulkan dan diolah dan diatur oleh manajer investasi ya ke dalam beberapa instrumen investasi seperti reksadana, pasar uang, obligasi, dan saham. Kemudian ada juga dalam bentuk barang-barang koleksi, barang-barang antik seperti itu ya. Kemudian ada juga dalam bentuk surat berharga negara. Ini biasanya dikeluarkan oleh pemerintah sehingga mendapat imbal hasilnya yang lebih tinggi ya dibandingkan dengan deposito. Ini memulai investasi ini biasanya dengan modal minimal 1 juta.
Selanjutnya, apa saja sih masalah yang muncul dalam berinvestasi ini? Yaitu keterbatasan modal. Ini biasanya karena orang berpikir kalau berinvestasi harus dengan nilai yang besar, padahal sebetulnya tidak harus dengan nilai yang besar ya. Jadi masih bisa terjangkau, misalnya dengan contohnya dengan reksadana. Kemudian minimnya pengetahuan. Ini tidak sedikit ya orang yang enggan berinvestasi karena kurang pengetahuan mengenai investasi. Namun sekarang tidak usah risau ya, karena kita bisa mendapatkan informasi mengenai investasi itu melalui Google, situs, forum, hingga mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh para perencana keuangan. Masalah yang ketiga yaitu administrasinya rumit ya. Dahulu memang rumit ya, tapi sekarang sudah ada banyak pilihan investasi yang sangat mudah ya. Salah satunya yaitu reksadana. Cukup dengan membuka rekening di bank dan kita memilih produk-produk yang bisa untuk berinvestasi. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi? Yang pertama yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan. Ini dipengaruhi dua faktor ya, dari internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Nah, internalnya itu seperti apa? Tingkat efisiensi pada proses produksi dan kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat teknologi yang digunakan. Sedangkan faktor eksternal perusahaannya yaitu perkiraan tingkat produksi, pertumbuhan ekonomi domestik ataupun internasional dan kebijakan pemerintah. Kemudian faktor yang kedua yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga ini semakin tinggi tingkat bunga pinjaman, maka biaya investasi akan semakin mahal. Kemudian faktor yang ketiga yaitu peluang pasar. Semakin besar pasar bagi hasil produksi, investasi akan semakin menguntungkan. Faktor yang keempat, yaitu yang mempengaruhi tingkat investasi adalah iklim usaha yang kondusif ya. Ini misalnya pemerintah memberikan kemudahan dalam perizinan usaha, perbaikan infrastruktur dan sebagainya. Kemudian faktor yang kelima yaitu ketersediaan faktor produksi. Ini misalnya Indonesia memiliki penduduk yang besar ya. Ini faktor produksinya yang banyak dan mudah didapat, akan menarik minat investasi. Seperti asetnya, tenaga kerjanya, pasar bagi produksi yang dihasilkan, dan kekayaan alam yang banyak. Kemudian faktor yang terakhir yaitu terjaminnya keamanan dan stabilitas politik. Ini daerah atau negara yang sering terjadi konflik atau kerusuhan akan mengurangi minat investor karena pelaku investasi tidak mau berisiko ya terhadap keamanan aset usahanya apabila pemerintah ataupun masyarakat tidak menjaga keamanan. Selanjutnya yaitu teori portofolio. Portofolio ialah kombinasi dari sekumpulan aset baik aset real maupun aset finansial yang dimiliki oleh investor dan mampu menghasilkan laba di masa yang akan mendatang untuk pemiliknya. Teori portofolio mengasumsikan bahwa investor yang rasional menolak untuk meningkatkan risiko tanpa disertai peningkatan pengembalian yang diharapkan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa portofolio merupakan sekumpulan investasi dengan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda yang digabungkan untuk memenuhi tujuan investasi serta mengurangi risiko. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari portofolio investasi? Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam lingkup realisasi kebijakan investasi yang dikembangkan melalui pemilihan investasi yang paling andal dan menguntungkan. Portofolio terdiri dari berbagai jenis aset investasi. Kemudian untuk apa? Untuk apa investor membentuk portofolio saham? Yaitu untuk meminimalkan risiko. Investor dapat membentuk portofolio. Dalam pembentukan portofolio, investor selalu menginginkan return yang maksimal dengan risiko yang tertentu atau mencari risiko yang rendah dengan return tertentu. Portofolio adalah kumpulan investasi yang dimiliki oleh institusi ataupun perorangan. Selanjutnya, apakah portofolio dapat mengurangi risiko investasi? Diversifikasi portofolio merupakan cara mengurangi risiko agar investasi yang kita ini tidak menimbulkan kerugian yang besar. Dengan melakukan diversifikasi, kita bisa menyebar risiko ke semua produk dan tidak terpusat di satu produk saja. Baik, selanjutnya yaitu mengenai investasi pada saham. Saham merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan modal. Membeli saham sama dengan membeli sebagian kepemilikan dari suatu perusahaan yang sahamnya kita beli. Sebagai partner pemilik, segala keuntungan ataupun kerugian akan di-share kepada para pemegang saham ya.
Kemudian saham dijual dalam bentuk satuan yang dinamakan lot. Untuk membeli saham, investor harus membeli satu lot yang berisi 100 lembar saham. Nah, yang dulu sebelumnya adalah 500 lembar ya. Hal ini dilakukan untuk mendukung investor kecil dengan dana terbatas untuk tetap berinvestasi sehingga pasar saham terus meningkat. Harga satu lot saham bervariasi antara perusahaan yang satu dengan lainnya bergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh pemilik perusahaan. Apa saja sih keuntungan investasi saham? Yang pertama yaitu bisa membantu diversifikasi portofoliomu. Yang kedua, nilai saham di masa depan. Kemudian yang ketiga yaitu dividen dan capital gain ya. Dividen ini merupakan keuntungan perusahaan selama periode tertentu yang dibagikan kepada setiap pemegang saham masing-masing menurut jumlah lembar kepemilikan sahamnya dalam bentuk nilai tunai. Apa sih capital gain? Yaitu keuntungan modal adalah keuntungan yang diperoleh ketika penjualan aset modal memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada harga beli. Kemudian keuntungan berikutnya yaitu aksesnya mudah ya, bisa dengan online, bisa melalui broker atau perencana keuangan ya. Kemudian likuiditas yang tinggi, ini bisa dengan mudah membeli atau menjual produk apapun di dalam bursa saham. Yang terakhir yaitu keuntungannya itu pengembalian lebih tinggi dalam periode pendek. Ada keuntungan, ada juga kerugiannya ya. Kerugian investasi saham ini yaitu yang pertama tidak mendapatkan dividen ketika perusahaan mengalami kerugian. Kemudian capital loss ya, ini kadang-kadang investor menjual sahamnya lebih rendah harganya dari harga belinya sehingga investor mengalami capital loss. Kerugian yang ketiga yaitu perusahaan bangkrut dan likuiditas. Dalam kondisi perusahaan dilikuidasi, pemegang saham akan mendapat posisi lebih rendah dibandingkan dengan kreditor atau pemegang obligasi. Kemudian kerugian berikutnya itu saham delist dari bursa ya, dikeluarkan dari pencatatan bursa karena kinerja perusahaan yang buruk. Kemudian yang terakhir yaitu saham disuspend. Disuspend ini yaitu jika mengalami lonjakan harga yang luar biasa, suatu perusahaan dipilotkan oleh kreditornya atau berbagai kondisi lainnya yang mengharuskan otoritas bursa menghentikan sementara perdagangan saham tersebut. Baik, yang berikutnya yaitu proses investasi. Di sini ada 5 proses. Yang pertama yaitu menentukan kebijakan investasi. Proses yang kedua yaitu melakukan analisis sekuritas. Yang ketiga yaitu membentuk portofolio. Proses yang keempat yaitu merevisi portofolio. Dan yang kelima yaitu evaluasi kinerja portofolio. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.